Muhammadiyah Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sahabat sehati Instagram PKU Solo. Semoga semuanya dalam kondisi sehat. Bertemu kembali dalam acara Bincang Sehati Instagram Live PKU Solo yang pada hari ini bertepatan dengan tanggal 21 April 2021. Dalam rangka Hari Kartini, kita akan menghadirkan seorang narasumber khususnya wanita. Beliau adalah salah satu dokter wanita senior di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Assalamualaikum Dokter Ani Suryaningsih. Ya. Untuk hari ini Bapak Ibu semuanya, sahabat sehati Instagram PKU Solo, kali ini kita akan berbincang dengan tema kesehatan reproduksi wanita yang ini akan disampaikan secara gamblang ya, secara jelas oleh Dr. Ani Suryaningsih, spesialis obstetri dan ginekologi, di mana nantinya Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar di bawah Instagram Live dan nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber. Monggo Bu Dokter, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan hari ini bertepatan dengan Hari Kartini, kita akan membahas tentang kesehatan wanita. Jadi di sini kesehatan reproduksi untuk wanita, di mana suatu kesehatan reproduksi itu adalah suatu kesejahteraan fisik, mental maupun sosial secara utuh, bukan hanya terbebas dari penyakit ataupun kecacatan dari segala aspek pada sistem reproduksi. Jadi di sini kesejahteraan fisik maupun mental itu intinya sejahtera, aman, tentram, terlepas dari gangguan baik itu dari kesehatan maupun dari kondisi sosial. Sebelum kita membahas tentang kesehatan reproduksi, alangkah baiknya kita mengenal dulu organ-organ reproduksi kita apa saja ya. Jadi dari luar, organ yang pertama yaitu daerah ya. Jadi di sini vagina yang bibir vagina biasa disebut misfi, kemudian ada saluran vagina, ada serviks, ada rahim, kemudian saluran telur dan indung telur. Di mana organ reproduksi ini masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Untuk kesehatan reproduksi, kita mulai dari menjaga kesehatan reproduksi, kita mulai dari diri kita, dari kebiasaan ya, dari kebiasaan kita bagaimana menjaga kebersihan ya. Jadi untuk membersihkan daerah misfi itu bagaimana yang benar. Jadi kalau kita membersihkan dari arah vagina ke daerah dubur, jangan terbalik, nanti kuman yang dari dubur bisa masuk ke daerah vagina. Setelah kita mengetahui organ reproduksi ini, untuk kesehatan reproduksi sendiri ada beberapa yang masuk dalam ruang lingkupnya ya. Jadi yang pertama kesehatan untuk ibu dan anak, kemudian kesehatan reproduksi untuk remaja, kesehatan reproduksi usia lanjut, kemudian juga ada infertilitas, kemudian deteksi dini terhadap kanker yang ada di saluran reproduksi. Kemudian sebenarnya dari seorang wanita itu berperan penting untuk menjaga organ reproduksi ini. Karena apa? Karena kita itu mempersiapkan penerus kita, di mana kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin dari sebelum kehamilan, persalinan, kemudian perawatan anak sendiri sampai dewasa ya. Jadi supaya mendapatkan kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang sehat dan intinya kualitas yang berkualitas ya untuk anak. Mungkin ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau kita itu mengeluh atau ada sesuatu yang tidak seperti biasanya, sebaiknya kita sudah sejak awal sudah
mendeteksi, memeriksakan, jangan sampai jatuh dalam kondisi yang sudah lanjut. Kira-kira awalnya itu dulu Mbak Betty, mungkin ada Ya. yang akan Ya, itu tadi ya sudah disampaikan oleh Dokter Ami Suryaningsih bahwa organ reproduksi wanita itu sebenarnya memang tujuannya adalah untuk dari sisi kesehatan adalah bagaimana untuk bisa intinya itu sebenarnya untuk keturunan ya Dok ya. Larinya ke selain keturunan apa keturunan juga untuk kesehatan diri sendiri, Kesehatan diri sendiri. karena ruang lingkupnya juga ada yang kesehatan lansia, deteksi dini kanker, seperti itu. Jadi sebagian dari kesehatan itu untuk keturunan, yang lain untuk terhadap penyakit ya, terutama berisiko tinggi terhadap wanita. Ya. Kalau boleh tahu Dok, sebenarnya organ reproduksi wanita yang berisiko tinggi itu sebenarnya apa saja sih Dok? Jadi organ kita kalau dilihat dari salurannya ya, karena itu kan dekat dengan yang keluarnya air kencing, dekat dengan dubur ya. Jadi di situ itu bila ada infeksi di sekitarnya itu mudah juga masuk ke situ. Kemudian untuk yang belum menikah tentu kebersihan penting ya, karena kadang ada keluhan keputihan. Keputihan itu bisa juga normal seandainya itu mengikuti siklus menstruasi. Tapi kalau misalkan keputihan itu ada keluhan ya, misalkan gatal, bau busuk, kuning kehijauan, ada perdarahan, tentu itu hal yang tidak wajar, sebaiknya segera diobati. Nah, kalau yang sudah menikah tentu termasuk ada penyakit menular seksual, itu juga berbahaya untuk wanita. Seandainya ada infeksi HPV itu kan berisiko untuk terjadinya pembunuhan rahim. Kemudian sebenarnya infeksi untuk kandungan sendiri tidak hanya itu. Jadi misalkan ada akseptor IUD ya, pemakaian IUD, risiko infeksinya juga meningkat. Kadang bisa terjadi infeksi keputihan, bisa juga bahkan infeksi itu bisa ke rahim, bisa ke indung telur seperti itu. Jadi timbul rasa nyeri. Itu terasa nggak Dok? Kalau mungkin misalnya itu terjadi pada diri seseorang itu terasa nggak kalau di kanker rahim gitu ya? Ngeri juga kan Dok ya kalau kayak gitu. Nah itu bagaimana cara kita untuk secara preventif untuk bisa menjaga kondisi itu agar tetap sehat gitu? Ya, jadi salah satunya tadi kan kebersihan pertama. Yang kedua untuk kanker rahim termasuk ini pasangan ya. Jadi di situ termasuk yang berganti-ganti pasangan masuk risiko terjadinya infeksi itu. Kemudian infeksi juga pemakaian alat kontrasepsi itu bisa juga menjadikan infeksi ya. Kemudian kalau untuk keluhan tentu ada. Jadi yang saya sampaikan tadi keputihan yang tidak seperti biasanya ya. Kalau normalnya kan menjelang haid kental, masa subur encer, menjelang haid lagi kental, tapi tidak ada keluhan yang gatal, berbau busuk maupun kuning kehijauan, warnanya seperti itu. Lalu ada juga yang keluhan perdarahan pasca senggaman seperti itu. Perdarahan pasca senggaman itu juga harus diwaspadai. Iya, jadi intinya adanya perdarahan di luar siklus haid itu perlu diwaspadai. Kalau memang itu sudah terjadi misalnya harus ke dokter berarti ya Dok? Ya sebenarnya kan dari pemerintah sudah ada ya, jadi untuk ujung tombaknya itu terdekatlah di puskesmas. Di situ kan ada tes untuk deteksi. Nanti kalaupun ditemukan tentu akan dirujuk ke spesialis. Jadi tidak yang terdekat kan seandainya itu jadi warga yang biasa ini kan ada penapisan ya untuk tes untuk deteksi dini. Ya, deteksi dini sudah terprogram di pemerintah sebenarnya ya terkait dengan reproduksi wanita, terutama adanya gangguan-gangguan reproduksi. Jadi bisa dikonsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat ya Dok ya. Nantinya konsultasi kepada dokter dan pemeriksaan untuk preventif Dok. Kalau untuk pemeriksaan secara preventif dalam hal mungkinkah diperlukan ada tes atau ini ada nggak Dok? Ada sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya bagi yang sudah pernah
melakukan hubungan suami istri itu paling tidak periksa untuk pasti seperti itu. Nanti seandainya ada keluhan yang lain tentu akan dipantau dari hasil pap smear rutin tiap tahun atau 3 tahun sekali seperti itu. Rutin ya, dilakukan secara rutin. Baik dok, ini sudah ada yang mulai bertanya nih dok, dari Lady_Bele 1992. Untuk penggunaan sabun khusus area kewanitaan, apakah dianjurkan? Kalau iya, apa saja yang harus kita perhatikan saat memilih sabun tersebut? Jadi untuk sabun khusus sebenarnya memang tidak boleh sering dipergunakan ya, takutnya nanti ada flora di situ tuh, ada kuman yang intinya flora normal yang harus ada karena untuk keseimbangan di daerah saluran vagina di situ ya. Jadi kalau kan sudah ada sabun yang khusus untuk daerah kewanitaan, biasanya digunakan kalau yang saya sarankan di saat ada keputihan, di saat mungkin menstruasi itu kan lembab terus, jadi itu jadi diangkering. Jadi kalau untuk nggak ada keluhan sebaiknya nggak usah dipakai. Berarti atas anjuran dokter ya? Iya. Bisa sesuai dengan anjuran dokter bisa itu digunakan ya, dan itu tidak boleh terlalu sering digunakan ya. Di saat ada keluhan aja. Berarti kalau untuk ini dok, menyambung dari yang ditanyakan Mbak Lady ini, ratus itu juga nggak disarankan ya dok? Di salon itu loh dok. Ratus itu panas ya. Nggak tahu itu. Katanya ada bikin wangi katanya kan. Panas ya. Jadi kerjanya tuh satunya membakar ya masa-masa di situ doang. Iya. Tidak disarankan itu. Iya, ratus itu kan panas, jadi kan otomatis kan kayak membakar darah situ. Iya, saya bayangin aja panas itu ya. Cuman ada beberapa sebenarnya mungkin keinginannya untuk bisa tetap terjaga dan wangi, tapi sebenarnya itu kadang memang tidak dianjurkan dari secara medis ya. Ini kita masih menunggu. Monggo nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung ketik di kolom komentar. Dan ini dok, saya menyambung lagi ya dok ya. Ada yang menanyakan ini dari namanya Putri nih dok. Di sini dia menanyakan Japri ke Humas kemarin ya, takut ini dilihat di DM, dia melihat di DM ditanyakan bagaimana sih dok untuk membersihkan organ intim yang sehat dan benar, dan bila menstruasi sebaiknya berapa kali sehari, sebaiknya ganti pembalut dok. Ini yang nanya kayaknya belum menikah dok. Ya. Biasanya kayak gini. Jadi kalau untuk membersihkan seperti saya sampaikan tadi, jadi arahnya dari vagina ke dubur ya, jangan kebalik karena daerah dubur kan kotor juga. Jadi dari arah vagina ke dubur. Kemudian kalau untuk ganti pembalut, saya rasa jadi memang bisa sampai 5 kali ganti sehari ya, tergantung seberapa banyak dari darahnya ya. Kalau di situ sudah terasa sudah lembab ya diganti, karena biasanya kalau darah itu terlalu lama, misalkan dari pagi sampai siang itu lembab, itu kadang bikin gatal di sekitarnya, kemudian penurunan tubuh jamur juga bisa seperti itu. Jadi kalau sudah ada, dan jangan sampai di situ terlalu basah. Jadi memang sebaiknya sesering mungkin ya, kalau apalagi dalam kondisi lagi pas hari-hari aktifnya, maksudnya hari pertama sampai keempat itu ya biasanya Padahal ada sampai tembus itu ya, iya, jangan sampai. Jadi, kalau percaya siap bawa. Oke. Pembalut. Itu kalau seperti itu berarti untuk menjaga tetap harus kering gitu ya dok? Iya, untuk menghindari adanya jamur. Ya intinya tidak hanya jamur, kuman kan bisa aja tumbuh di daerah yang lembab seperti itu. Kadang juga ada yang merasa timbul reaksi alergi ya dari pembalut yang kelamaan, akhirnya muncul kata-kata di sekitar daerah lain bisa juga. Itu semoga Mbak Putri juga melihat acara ini ya, sudah dijawab tuntas sama Bu Dokter nih ya. Ini ada lagi nih dok, yang menanyakan makanan sehat nih dok. Kaitannya makanan sehat untuk kesehatan reproduksi, terutama untuk mempersiapkan sebagai seorang wanita yang secara nantinya, biar kalau ibu-ibu itu selalu berpikirnya kan anak-anakku biar besoknya itu menjadi wanita yang memiliki keturunan yang memang sehat dan sebagainya. Nah ini tipsnya terkait untuk makanan sehat dalam hal kesehatan reproduksi, ada nggak sih dok sebenarnya dianjurkan? Sebenarnya seperti makanan yang lain yang mengandung protein, berserat, terutama kalau mungkin lemak-lemak ya dikurangi seperti itu ya.
Jadi saya rasa kalau untuk makanan sehat yang 4 sehat 5 sempurna itu Sebenarnya makanan yang memang cukup sehat ya sudah 4 sehat 5 sempurna ya dok ya. Iya, cuma nanti komposisinya misalkan yang berlemak-lemak, bersantan itu dikurangi. Ya, seperti itu. Itu mulai dari remaja sebenarnya sudah harusnya, apalagi junk food itu ya dok. Iya. Itu dihindari sebaiknya ya dok ya. Mungkin kalau pengen ya jangan sering-sering gitu ya. Karena sekarang kan anak-anak sekarang GoFood itu loh dok. Jadi kan kadang mereka kurang memperhatikan asupan nutrisi. Nah ini mungkin yang perlu bagi ibu-ibu nih ya diperhatikan, remaja putri. Kalau bisa kaitannya dengan kesehatan reproduksi juga dijaga makanannya gitu ya. Dan ini sudah ada yang bertanya lagi nih dok, dari Nova Riza Putri. Nah ini sekarang kan ada G-cup ya, G-cup untuk cup menstruasi. Tulisannya G-cup gini dok. Menurut dokter Ani, apakah G-cup ini baik untuk kesehatan organ kewanitaan daripada menggunakan pembalut dok? Ya, jadi kalau sebenarnya dalam menstruasi itu jangan tertahan di dalam saluran vagina ya, dia keluar seperti itu. Jadi dengan pakai pembalut kan itu dia keluar terserap seperti itu lebih bagus daripada dia tertahan di dalam saluran begitu yang baru dibuka. Itu kan juga kumpulan darah yang ada di situ kan juga menurut saya ya sebaiknya ya pakai pembalut biar benar-benar dari saluran vagina itu juga tidak tertahan. Kurang disarankan itu bentuknya berarti kayak menandung gitu ya. Oh ya Mbak Nova Liza ya, kurang disarankan nih sama Bu Dokter. Jadi sebaiknya menggunakan pembalut yang memang bisa menyerap ya dok, yang bisa menyerap sesering mungkin. Kalau memang sudah dirasakan mulai lembab diganti ya dok ya. Yaitu saran Bu Dokter ya Mbak Nova. Monggo yang ingin bertanya masih kami bisa sampaikan ke Bu Dokter. Kita masih menunggu untuk siapa saja yang bertanya akan dijawab langsung oleh narasumber hari ini. Bu Dokter sekarang beralih ke sisi kegemukan nih dok. Nah ini lagi tren karena mitosnya itu kalau gemuk itu katanya susah punya anak. Gitu. Nah ini apakah ada hubungannya sih dok terkait dengan organ reproduksi dok? Ya sebenarnya untuk kegemukan itu biasanya mempengaruhi di program ada beberapa yang program hamil dengan kegemukan itu ada yang bisa hamil dengan obesitas, ada juga yang menghambat sehingga mempengaruhi di indung telurnya. Jadi telurnya itu resistensi insulin. Jadi telurnya kecil-kecil seperti itu bisa dari efek dari kegemukan seperti itu. Walaupun tidak semuanya ya, karena ada beberapa yang berat badan sampai 100 bisa hamil ya. Jadi nanti kalau untuk pada saat program itu kita lihat. Jadi ada pemeriksaan untuk sel telurnya seberapa besarnya pada orang dengan obesitas. Kalau memang dia menderita kayak polycystic ovarian syndrome, kegemukan ya kita obati. Tapi pada dasarnya itu tidak selalu kepada semua orang yang mengalami obesitas ya dok. Tapi sebaiknya untuk yang obesitas juga menjaga bagaimana dari pola makannya, bagaimana menurunkan berat badan juga secara sehat ya, mungkin dengan tetap asupan makanannya ada sesuai dengan gizi yang terpenuhi, tapi sejenis lemak yang seperti itu dikurangi sehingga dari kegemukan pun juga mempengaruhi untuk kesuburan. Olahraga silakan. Jadi ya tetap dengan kondisi kalau memang sudah siap untuk memiliki keturunan, sudah menikah, bisa berkonsultasi kalau memang didasarkan. Berapa tahun sih dok kalau orang harus berkonsultasi secara untuk fertilitas itu? Kalau 1 tahun, dimana intinya suami istri itu duduk serumah ya, maka hubungan rutin seminggu 2-3 kali dalam 1 tahun tidak terjadi kehamilan, itu sudah sangat disarankan untuk memeriksakan kesuburan di kedua belah pihak. Kedua belah pihak ya dok. Karena ada 1 tahun tapi jarak jauh, jadi ketemunya juga pas nggak masa subur itu nggak masuk kriteria infertilitas. Sangat luar biasa dokter ya. Dari Widival dok, Widival _ dok, sejak saya kena gangguan lambung
berat badan turun 10 kilo dan jadi sangat underweight, jadi kayaknya kurusan gitu ya dok. Lalu 3 bulan ini saya tidak haid, apakah berbahaya dok? Kira-kira kenapa ya dok bisa begitu? Tes apa yang harus saya lakukan? Usia 30 tahun dan belum pernah berhubungan seksual. Jadi memang dari untuk siklus menstruasi itu dipengaruhi bisa karena berat badan yang turun dengan gratis, berat badan yang meningkat dengan drastis juga itu mempengaruhi, dimana tentu turun karena dia ada gangguan asupan makanan dari lambungnya ya. Jadi saya rasa ini tetap caranya untuk tetap meningkatkan berat badannya dia. Kemudian kalau untuk haidnya ya kita pakai pengaturan haid selain dari konsumsi makanan yang harus dipenuhi secara sehat. Ya tetap konsultasi dengan dokter dalam untuk kondisi lambungnya itu. Karena secara fisik bisa, secara psikologis pun juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Ya, itu ya yang sudah disampaikan oleh dokter, saya sampai kesalahan ini. Itu tadi yang disampaikan oleh dokter. Jadi untuk di Diva _ bisa konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam ya dok. Ya untuk pengobatan, untuk pengobatannya terkait apa yang dikeluhkan dan tes apa yang harus saya lakukan biasanya nanti tergantung dari apa yang dirujukan oleh dokter. Itu ya dok ya. Ya dok, sudah ada yang bertanya kembali atas nama Arif _Rahmanisa. Izin bertanya dokter, bagaimana membedakan kesehatan reproduksi wanita yang normal dengan yang tidak normal dok? Jadi untuk kesehatan reproduksi ini kan sudah kita sampaikan tentang organnya. Kalau kesehatan reproduksi yang normal tentu ini satu mungkin dari yang paling gampang yang dari siklus menstruasinya. Kemudian ada juga keluhan dari organ genital ya, contohnya terbebas dari penyakit yang tadi disampaikan tentang keputihan yang terinfeksi. Kemudian untuk kondisi rahim tentu kita mesti harus periksa ya dengan alat bantu sehingga dilihat rahimnya baik, tidak ada tumor, tidak ada kista, itu yang dianggap sehat seperti itu untuk organ reproduksi yang sehat. Tapi kalau misalkan sudah menikah, tentu tentang infertilitas itu juga masuk ke organ reproduksi ya. Jadi kalau masih remaja tentu dari organ yang kelihatan secara anatomi dan keluhan. Tapi kalau sudah menikah tentu dilihat juga dari kesuburannya, bagaimana telurnya, bagaimana salurannya, seperti itu. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan mungkin agak terlambat ya dari untuk menenangkan. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa ada beberapa tanda-tanda yang harus diwaspadai ya dok ya. Tadi kalau yang tidak normal itu sudah disampaikan oleh Bu Dokter bahwa tadi kalau kemungkinan ada keputihan, terus kalau misal sudah menikah dan sudah pernah berhubungan, saat berhubungan itu keluar darah, itu sudah harus diwaspadai ya dok ya. Tadi sudah disampaikan, jadi normal berarti tidak ada masalah pada saat keluar cairan juga tidak berbau, itu normal, dan haid teratur itu ya dok ya. Jadi itu perbedaan yang disampaikan oleh Bu Dokter. Nah ini ada lagi dok, banyak yang nanya. Sina Galidia 13, saya mau nanya dok, mioma corpus bisa disembuhkan tidak tanpa operasi? Mohon penjelasannya, saya Ibu Lydia. Jadi intinya miom itu ada di beberapa tempat ya, kebetulan itu ada di korpus. Jadi ada yang di dalam, ada yang di atas ya. Maaf ini. Nah, ini miom ya. Jadi ini ada yang di dalam, ada yang di dinding bagian otot ya. Jadi kalau miom itu kan berada di sel otot. Jadi ini dipengaruhi oleh hormon ya. Jadi kalau miom tanpa diobati itu tidak bisa disembuhkan. Bahkan dia akan bisa semakin membesar dengan kalau kita masih menstruasi. Kalau kita masih menstruasi dia bisa bertambah besar karena ini dipengaruhi hormon haid. Cuma perkembangannya bertambahnya itu ada yang cepat, ada yang lambat ya, seperti itu. Dan
Miom ini biasanya kalau misalkan terjadi kehamilan dia akan semakin membesar karena dia ada di otot rahim. Begitu selesai nifas, dia akan mengecil lagi karena rahimnya juga mengecil. Dan miom ini akan berhenti pertumbuhannya saat kita sudah tidak menstruasi karena hormon haidnya sudah berhenti. Itu tidak dilakukan operasi sebenarnya tidak apa-apa ya dok? Iya, jadi kalau tidak ada keluhan ya, jadi miom itu kalau dioperasinya itu seandainya pembesarannya cepat sampai kita bisa meraba sampai di bawah pusat ya, kemudian menimbulkan perdarahan, haid yang lama banyak sehingga mengganggu kondisi hemoglobinnya, bisa aja hemoglobinnya jadi turun, kemudian menimbulkan rasa nyeri juga bisa seperti itu, atau juga adanya miom mengganggu infertilitas, menghambat kehamilan itu juga bisa. Jadi kalau miom itu tidak berkembang atau tumbuhnya lambat dan tidak ada keluhan, biasanya kita observasi. Jadi Pantau. Perlu dilihat apakah itu mengganggu saluran telur atau mengganggu yang lainnya ya dok ya, yang ada di dalam rahimnya. Ini kan di korpus itu biasanya kalau haidnya masih teratur tidak terganggu, kalau udah masuk ke dalam biasanya haidnya akan lebih banyak dan lama. Kadang miom itu menimbulkan rasa sakit di saat menstruasi. Rasa sakit di saat menstruasi. Bisa juga jadi. Gitu. Jadi kalau tadi dari yang ditanyakan oleh Bu Lydia bisa disembuhkan tanpa operasi ya, tapi resikonya memang ada kondisi sakit saat menstruasi. Kalau sudah ada miom tanpa operasi, tanpa obat, saya rasa ya tetap ada miom, tidak bisa disembuhkan. Cuma pertumbuhannya ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Kalau posisinya tidak berubah dari sisi ukuran, itu sebenarnya Anda tidak mengganggu, itu tidak masalah ya dok? Iya. Itu nanti akan hilang saat sudah hilang, tidak berkembang lagi. Kita sudah Gitu Bu Lydia, jadi sudah disampaikan tadi oleh Dr. Ani, dan ini kita masih menunggu ya, masih ada waktu lebih kurang sekitar 10 menit. Monggo Bapak Ibu yang ingin bergabung dan menyampaikan pertanyaan masih bisa kami terima. Dok, terkait dengan ini dok, kan lagi banyak nih dok paket-paket di beberapa laboratorium maupun di rumah sakit gitu ya, paket tentang premarital, jadi sebelum menikah. Nah sebenarnya kalau di rumah sakit PKU juga ada nih dok. Nah sebenarnya fungsinya apa sih nih dok, kalau dari sisi suatu calon pasangan harus melakukan ini dan seberapa jauh pentingnya untuk mereka? Ya. Jadi untuk pemeriksaan sebelum program ya itu lebih baik karena kan bisa dilihat bagaimana kondisi secara umum. Ada juga yang orang dengan sakit kencing manis, DM atau penyakit lain ya. Kemudian ada infeksi yang lain yang biasanya untuk screening itu ke arah POT seperti itu. Jadi kalau sudah dikerjakan sebelumnya, jadi sedapat mungkin sudah bisa diobati di saat program. Jadi ada contohnya orang menderita diabetes mellitus, begitu kehamilan berisiko terjadi hamil tidak berkembang. Tapi seandainya dia sudah tahu sebelumnya, tentu diobatin, diharapkan stabil normal gula darahnya, baru dia program seperti itu. Atau penyakit yang lain juga bisa. Jadi premarital itu memang fungsinya untuk bisa secara deteksi dini kalau nantinya sampai ada terjadi kelainan ya. Tapi tidak membuat pasangan juga jadi ragu-ragu ya dok ya harusnya ya, karena kan ini terkait untuk kedepannya seperti apa ya nantinya untuk keturunan pastinya gitu ya. Dok ini sudah ada yang bertanya lagi, oh ini maaf Ibu Lydia menekankan lagi dok, maaf Bu, jadi nanti bisa hilang jika sudah tidak menstruasi. Ya. Betul ya. Ya, jadi nantinya kalau sudah menopause dia tidak berkembang, dan pada saat menopause rahim akan mengecil. Ukurannya itu semakin lama semakin mengecil. Jadi kalau ada miom dan tidak ada keluhan pendarahan, tidak bertambah besar dengan cepat, tidak ada keluhan nyeri, bisa diobservasi aja, dipantau. Mungkin bisa kontrol tiap 3 bulan untuk mengecek ukurannya seperti itu.
sebaiknya Bu Lydia untuk lebih hati-hatinya konsultasinya secara rutinitas ya dok ya, mungkin 3 bulan sekali bisa bertemu untuk dipantau saja Ibu. Nah nanti bukan dalam hal ini hilang, tetapi sudah disampaikan dokter Ani tadi tidak akan berkembang ya dok, kemungkinan menyusut ya dok. Iya kalau sudah menetas. Nah seperti itu ya Bu Lydia, semoga puas dengan apa yang disampaikan oleh dokter Ani. Ada yang ingin bertanya lagi, ini Arif_Rahmanisa. Oh izin bertanya lagi dokter, untuk kasus kista ovarium pada remaja wanita, indikasi untuk operasi atau hanya dengan obat? Dilihat dari segi apa ya dok? Ya jadi Kista ovarium dok. kista ovarium itu kan banyak jenisnya ya, jadi perlu pemeriksaan dulu untuk lihat itu kistanya yang kita curigai apakah jenis kista endometriosis ya. Kemudian ada juga kista yang lain, karena pada usia remaja pun ada kista yang itu ganas seperti itu. Jadi nanti dilihat ukurannya, biasanya kita pakai batasan sekitar 6 cm atau kalau pertumbuhannya cepat. Jadi untuk melihat ini kista ini perlu diobservasi, dioperasi ya kita mesti cek dulu, karena kan ada gambaran yang berbeda masing-masing kista. Jadi harus dilihat dulu di pemeriksaan USG. Oh gitu, berarti harus ketemu dokter dulu. Iya, dilakukan USG dulu. Kista itu kita perkirakan jenisnya apa. Oke. Ya, gitu Mbak, tetap harus ketemu dengan dokter ya. Ini maaf Hafsa Huma, kami cek pertanyaannya tidak terbaca, mungkin saya bisa dibantu Mbak Prita atau mungkin bisa diketik ulang lagi Ibu. Jadi nanti bisa kami bacakan, kami masih berikan kesempatan Ibu untuk bertanya. Ada ini dok yang bertanya, Mrs. Pita Ningtyas. Dok, saya baru mengetahui bahwa saya memiliki endometriosis saat hamil anak pertama. Apakah itu bisa muncul lagi? Jadi kalau endometriosis itu hubungannya nanti dengan hormon haid, ya bisa muncul selama kita masih dapat haid. Kalau sudah punya putra, biasanya untuk supaya tidak berkembang itu kita sarankan pakai KB yang tidak haid. Contohnya suntik yang 3 bulan atau pil yang isinya progesteron ya. Karena endometriosis itu dia akan berkembang selama kita menstruasi. Jadi memang ada yang disarankan menggunakan KB yang tanpa menstruasi ya dok? Iya, untuk kasus tertentu seperti ini karena endometriosis. Yang punya endometriosis ya. Ini ada lagi Ibu Rahmawati, sebenarnya melenceng nih dok, tapi nggak apa-apa, mungkin secara sekilas aja. Bolehkah ibu hamil berpuasa dok? Oh ya. Jadi Ibu Rahmawati ini melenceng nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ini termasuk kesehatan ibu dan anak. Iya, di mana dalam masa kehamilan kita harus menjaga kesehatan juga. Jadi sebenarnya puasa itu boleh, tapi yang penting bisa memenuhi asupan gizi. Jadi pada saat sahur tentu ya komponen makanannya itu yang 4 sehat 5 sempurna ya. Kadang ada yang sahur makannya sedikit, malas, ngantuk ya. Nanti setelah itu pada saat buka puasa ya jangan kebanyakan minum aja, tetap komposisi gizinya harus terpenuhi. Nah nanti setelah sholat taraweh malam mau tidur ya minum susu, makan lagi seperti itu. Jadi ibaratnya kayak yang siang diganti yang tengah malam. Dan ibunya kuat dan perhatikan gerakan bayinya juga ya, karena ada yang ikut puasa tapi berat badan ibu tidak naik, makannya sedikit, akhirnya bayinya tidak bertambah berat badannya. Itu justru sangat mengkhawatirkan kondisi bayi. Dan ibu hamil itu kan ada keringanan untuk tidak berpuasa ya Mbak Betty. Jadi bisa diganti, bisa. Ya sementara hamil itu ya saat itu aja hamilnya. Jadi saya rasa harus bisa diukur sendiri apakah bisa memenuhi gizi. Yang penting gizinya terpenuhi ibu. Yang kalau kuat sebenarnya merasakan secara pribadi ya dok. Iya, gerakan janin juga diperhatikan. Gerakan janin, konsultasi dokter yang penting ya. Jadi kalau saya sarankan kalau ada yang merasa siangnya lemes, gerakannya berkurang ya kita harus mikirkan bayinya. Itu ya Ibu Rahmawati sudah dijawab oleh dokter. Yang sekarang selanjutnya ada lagi nih dok, dari Septi_Putri.
Dok, saya mau tanya, saya sering ada keluar darah di luar masa mens. Lalu saya ingin pap smear, tapi flek nggak bisa diprediksi kapan keluar. Apakah bisa saya melakukan prosedur pap smear ketika masih ada flek? Ya, jadi sebenarnya dengan adanya keluar darah di luar siklus haid itu sesuatu yang harus dicari dulu karena apa? Ya, karena ada juga yang efek hormon. Apakah ada kelainan di organ genital sendiri ya? Bahkan ada misalkan namanya polisepsi seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan pap smear ya sebaiknya di saat tidak ada darah. Tapi kalau kan jangka waktunya masih panjang ya, itu fleknya apakah sering? Justru kalau sering flek seperti ini perlu dicari dulu penyebab flek itu apa. Ya. Jadi justru malah harus dicari dulu sebelum pap smear, cari dulu nih fleknya karena apa gitu. Karena ada juga yang selain efek hormon, ada juga yang ternyata punya polip seperti itu. Ya kan itu kan juga bisa menyebabkan flek. Jadi malah justru itu kehati-hatian ya dok, maksudnya itu tanda ya, Ya, tanda yang tidak normal yang mungkin harus diwaspadai juga ya. Harus dicari penyebabnya dulu. Iya Mbak Septi, jadi kalau bisa justru malah jangan pap smear dulu, konsultasi ke dokter untuk dicari tahu penyebabnya apa, baru nanti kalau dokter bisa menyarankan untuk pap smear baru bisa dilakukan ya Mbak Septi ya. Ini ada yang nanya lagi nih dok, dari Tama Dotam. Izin bertanya dokter, kalau menstruasi terus menerus selama 5 bulan dalam bentuk kadang flek kadang deras, harus bagaimana nih dok? Kalau sudah 5 bulan kok lama banget Ini emang harus ke dokter ya dok ya? Ya maksud saya kalau sampai 5 bulan apakah sudah pernah diobati? Jadi normalnya menstruasi itu kan sebulan sekali dengan siklus 1 minggu gitu ya. Kalau ada darah di luar siklus haid ya perlu dicari. Nah itu kan sering nge-flek, apakah dia pakai KB? Kan perlu juga ditanyakan ya. Jadi adanya keluar darah yang tidak normal itu perlu dicari lah tadi penyebabnya ya. Selain apakah dia pakai kontrasepsi hormonal ataukah IUD, kemudian dilihat juga bagaimana kondisi rahimnya, kondisi mulut rahimnya. Ya nanti penanganannya, obatnya yang tergantung pada saat ditemukan. Gitu ya, harusnya malah itu waspada ini. Ya. Ini bapak atau ibu nih ya. Di sini bahwa ditekankan sama Bu Dokter kalau sampai lebih dari yang normal itu tetap harus diwaspadai ya dok ya. Nah ini harus jangan dibiarkan gitu ya. Ini dari Hafsa Huma, terima kasih sudah mau ketik ulang lagi ya Ibu. Dok, saya memakai KB IUD tiap haid 2 minggu lamanya. 1 minggu nyeri dan hanya keluar flek. Minggu kedua baru keluar banyak. Apakah normal dok? Ya termasuknya kalau untuk terlalu lama ya 15 hari itu ya. Memang KB IUD itu menjadikan headnya lebih lama, lebih banyak karena ada alat yang dipasang di situ. Jadi awalnya biasanya flek, terus lalu flek lagi. Saya rasa kalau misalkan kita pakai batasan lebih dari 15 hari itu udah terlalu maksudnya lama ya. Jadi sedapat mungkin kalau misalkan sudah seminggu hari berikutnya masih keluar darah ya perlu diobati. Walaupun bukan obat hormon ya, jadi bisa kasih obat anti pertentangan. Tapi kalau ada rasa nyeri juga, ini harus kontrol rutin untuk IUD-nya ya. Nyerinya itu karena ada juga nyeri karena premenstrual. Jadi nyeri sebelum haid itu memang ada. Apalagi orang pakai IUD tentu kalau rahim kontraksi ya bikin nyeri. Jadi memang nyerinya itu bisa pada kondisi seperti ini. Kalau merasa tidak nyaman ya mestinya ganti yang lain. Ganti saja. Tapi kalau masih bisa diobatin, ya silahkan. Nanti biasanya diobatin dalam kondisi masih pakai IUD, diobatin dulu. Seperti itu. Berarti lebih disarankan untuk tetap konsultasi ke yang memasang sebelumnya ya dok ya? Ya bisa. Ke memasang ke vaskes terdekat atau ke dokter ya, dimana nantinya akan disarankan dan dilihat apakah itu tetap bisa menggunakan KB IUD ataukah perlu ganti KB. Itu ya Ibu. Ada lagi Bu Dokter yang dari Naura Amira 2020. Dok, izin mau bertanya, jarak antara haid setelah melahirkan itu normalnya berapa lama ya dok? Kayaknya remaja nih. Ya. Jadi itu masing-masing orang beda ya. Jadi tergantung hormon tubuhnya ya. Karena ada yang 40 hari langsung dapat haid.
haid. Kalau menurut teori kan perlindungan ASI bisa sampai 6 bulan. Jadi ada yang sampai 6 bulan nggak haid, baru berikutnya haid. Ada juga yang 1 tahun nggak haid karena menyusui. Jadi efek ASI itu bisa juga menjadikan kayak efek KB. Tapi jangan bawa-bawakan karena sebelum haid kita itu masa subur dulu. Jadi tahunnya 8 bulan nggak haid, artinya itu sudah isi 3 bulan. Bisa seperti itu. Karena sebelum haid itu masa subur dulu. Jadi kadang ada istilah belumbung ya, belum haid sudah hamil lagi itu. Jadi kalau untuk masing-masing orang beda untuk dapat haidnya lagi. Jadi apa namanya, memang tergantung dari masing-masing pribadi ya, tubuhnya ya. Ya, itu mungkin Bu Dokter, saya kira mungkin sudah habis ya, Mbak Prita sudah habis ya Mbak Prita? Ya, sudah tidak ada lagi, insya Allah sudah semua terjawab Dok. Luar biasa Bu Dokter, sangat ini dijelaskan dan memang dalam hal ini banyak yang ditanyakan yang seharusnya memang itu harus atau sebaiknya dikonsultasikan kepada dokter ya Dok ya. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang memang dicurigai atau yang memang agak beda dari biasanya, sebaiknya ya memang konsultasi, itu lebih aman ya Dok. Ya. Jadi sebenarnya di vaskes terdekat pun itu kan bisa untuk konsultasi tingkat pertama. Ya. Jadi keluhan yang di luar normal silakan dikonsultasikan, baik itu tentang siklus menstruasi, perdarahan di luar haid, keluhan adanya keputihan yang tidak normal, adanya nyeri perut, adanya mungkin benjolan yang muncul di perut atau di daerah lain, bisa dikonsultasikan ke dokter terdekat dulu. Nanti sekiranya itu perlu penanganan dia akan muncul. Jadi prinsipnya kita sendiri yang bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri ya, dari baik kebersihan, makanan, kemudian mendeteksi secara dini keluhan apa yang kita rasakan supaya tidak terlambat ya. Jadi sebaiknya kalau yang untuk haid nggak teratur pakai tanggalan, itu kalender kasih tanda sehingga kita bisa tahu bagaimana siklus kita. Sebenarnya sebagai wanita itu kan mempersiapkan generasi penerus yang sehat dan berkualitas itu ya dari diri kita sendiri, dari kesehatan kita sendiri, kemudian perawatan dan selama hamil, selama persalinan, selama mengasuh putra ya, seperti itu. Dan juga kita selain itu juga harus memikirkan kesehatan sendiri selain kita memikirkan untuk kesehatan keluarga, karena mungkin yang lebih dekat dengan keluarga ke anak-anak itu kan ibu ya. Jadi kalau punya remaja putri ya itu kalau apalagi sudah menstruasi sebaiknya didampingi untuk melihat kadang siklusnya juga nggak teratur, keluhan apa, kadang malu sehingga dia datang dalam kondisi mungkin sudah ada HB-nya sudah turun banyak atau ada putihnya. Iya ya, terima kasih sekali Bu Dokter. Tapi saya mohon Dok untuk closing statementnya nih Dok, saya punya 2 permintaan Dok. Yang pertama, bagaimana tips sehatnya saja secara simpel, biar nanti mungkin yang tadi belum mendengarkan juga akan bisa mendengarkan ulang. Tips sehat secara singkat saja, bagaimana tetap harus menjaga kesehatan reproduksi wanita. Dan yang kedua, makna Hari Kartini nih Dok nih. Bu Dokter sebagai seorang wanita, bagaimana memaknai Hari Kartini di hari ini? Bu Dokter. Jadi tips untuk sehat untuk seorang wanita itu dari diri kita, yaitu tadi pertama perawatan yang penting, perawatan tubuh kita sendiri yang tahu kita. Jadi jangan malu-malu untuk mengkonsultasikan, karena sekarang sudah vaskes di mana-mana ada. Jadi ini pertama di situ. Yang kedua dari makanan kita jaga ya, termasuk makanan yang sehat ya, yang kira-kira berlemak sama macam itu perlu kita kurangi. Tentu olahraga, karena namanya sehat itu kan secara fisik, secara mental ya, termasuk mental itu psikologis ya, jadi dibikin nyaman, senang itu ya, hiburan tetap harus ada seperti itu. Lalu mungkin kalau untuk yang kedua makna Kartini hari ini nih ya, karena kita sebagai wanita selain sebagai ibu ataupun ya calon ibu, tentu kita harus mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin, sesehat mungkin
selain untuk sebagai penerus generasi berikutnya, juga menjaga keluarga, juga memperhatikan kesehatan diri sendiri, karena yang merawat keluarga itu kita, jadi kita harus untuk menjaga kesehatan supaya semuanya nanti bisa tercapai ya. Jadi untuk generasi penerus yang sehat dan berkualitas keluarga yang Generasi yang sehat dan berkualitas ya. Siapa itu? Wanita. Wanita yang bisa ya membuat generasi yang sehat dan berkualitas. Terima kasih dokter, closingnya luar biasa gitu ya. Bapak Ibu, demikianlah bincang sehati edisi Hari Kartini di live Instagram @PKU Solo bersama Dr. Ani Suryaningsih, spesialis obstetri dan ginekologi telah selesai. Semoga memberikan manfaat yang positif dan pencerahan bagi sahabat sehati PKU Solo. Bila ingin berkonsultasi lebih lanjut atau mungkin ada gangguan kesehatan reproduksi seperti tadi yang telah disaringkan, bisa berkonsultasi dan periksa dengan dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan Rumah Sakit TKU Muhammadiyah Surakarta. Kita setiap hari ada, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, mau yang pagi ada, yang siang pun juga ada ya dok. Ya, jangan lupa untuk tetap selalu menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Nantikan kami di bincang sehati selanjutnya. Saya Betty Andriani undur diri. Terima kasih dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat yuk.